Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Uhaib As'ad MSI, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan dan Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik. Pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu gambaran atau deskripsi mengenai lolosnya atau tampilnya Profesor Denny Indrayana dalam kontestasi demokrasi, tentu saja menambah semarak dan dinamika politik lokal di Kalimantan Selatan. Dan Profesor Denny Indrayana yang mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrat dan Partai Gerindra untuk tampil sebagai salah satu kandidasi dalam perebutan kekuasaan politik di Kalimantan Selatan, yang tentu saja menambah hiruk pikuk dan semaraknya dinamika perpolitikan di Kalimantan Selatan. Banyak sekali komentar yang tidak atau komentar miring mengenai keinginan Prof. Denny untuk menjadi kompetitor incumbent, karena semua orang tahu bahwa Profesor Denny itu bukan seorang latar belakang pengusaha, bukan orang yang memiliki pundi-pundi finansial. Dia hanya background sebagai seorang akademisi, seorang pakar tata hukum negara. Tiba-tiba dia akan tampil menjadi seorang kandidasi di dalam perebutan kekuasaan politik di Kalimantan Selatan. Banyak yang meragukan keinginan beliau itu, tidak yakin bahwa partai akan melirik mendukung beliau, karena semua tahu bahwa partai saat ini itu sudah menjadi pedagang, menjadi kartel. Hanya orang yang memiliki kuasa kapital saja yang bisa didukung atau dilirik oleh partai. Ya, kita bisa paham bahwa partai politik itu tidak mungkin hanya memberikan dukungan kepada orang yang bermodalkan sekedar idealisme dan kemauan besar. Dan bukan rahasia lagi di negeri ini. Sepertinya memang persoalan kekuatan finansial itu menjadi hal yang dominan di dalam sistem demokrasi kita di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Semula orang banyak yang meragukan, apalagi dengan tagline beliau yang sangat populer, yaitu tidak berduit-duitan dan tidak ada dusta, tidak berduitan dan kada berdustaan. Ini sesungguhnya sebuah ungkapan yang irasional di tengah kapitalisasi politik, di tengah demokrasi yang sudah menjadi industri atau political industry. Denny membangun satu counterculture politikan di mana orang melihat uang segala-galanya untuk tampil menjadi seorang kandidat, atau partai politik hanya melirik orang yang punya duit. Tapi Profesor Denny bisa membalik asumsi itu tanpa mahar politik, tanpa kuasa uang. Ternyata ada partai yang interesting dengan beliau untuk mencalonkan diri dari Partai Demokrat dan Gerindra menjadi kompetitor incumbent saat ini.
orang yang tidak yakin atau orang yang mentertawakan beliau tentu saja menjadi catatan tersendiri bahwa ternyata masih ada partai politik yang berpikiran waras, berpikir rasional, bukan melihat seseorang itu punya kekuatan finansial, tetapi masih ada idealisme, masih ada ideologi yang bisa tampil seseorang tanpa mahar politik. Dan itu dibuktikan kedua partai ini, yaitu Demokrat dan Gerindra, mengusung saudara Profesor Denny Indrayana. Mudah-mudahan dengan tampilnya beliau sebagai petarung dalam panggung demokrasi lokal, menambah maraknya perpolitikan, menambah hiruk pikuk demokrasi yang lebih rasional, lebih substantif, bukan sekedar demokrasi basa-basi atau demokrasi yang menghadirkan demokrasi prosedural atau formalitas. Akan tetapi yang kita inginkan bersama adalah demokrasi yang substantif, seperti yang diungkapkan oleh Profesor William Case, bahwa bukan hanya demokrasi yang kita inginkan, bagaimana institusi demokrasi itu mampu mendrive sistem demokrasi menuju nilai demokrasi yang lebih substantif. Jangan sampai kita terjebak pada demokrasi jual beli, demokrasi yang diperjualbelikan seperti dikatakan Profesor Edward Aspina dalam bukunya Demokrasi Post Shell, atau bukunya tulisan Profesor Mary McCoy dari Wisconsin University, bahwa demokrasi Indonesia itu sudah menjadi skandal demokrasi. Atau seperti tulisan Tom Pipensky menulis dalam salah satu tulisan mengenai backsliding of demokrasi, dia menggambarkan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang sudah jalan mundur. Nah, mudah-mudahan dengan tampilnya saudara Denny Indrayana itu memberikan sebuah warna di dalam peta bumi perpolitikan di Kalimantan Selatan yang semula orang banyak meragukan, tetapi bisa dibuktikan dengan memberikan dukungan kepada Profesor Denny oleh kedua partai ini. Mudah-mudahan Kalimantan Selatan menjadi arena percontohan bagi daerah yang lain, bahwa bukan duit segala-galanya untuk membangun demokrasi yang lebih bermartabat dan lebih bermarwah. Dan ini Kalimantan Selatan menjadi satu percontohan yang baik untuk ke depan di dalam dinamika politik kita di Kalimantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.